Pernah satu ketika ada seorang yang datang ke kiai itu, kiai saya mau tobat dari riba gitu. Bagus kata kiai ya. Terus apa yang kamu lakukan? Saya jual mobil saya kiai ya. Karena saya takut riba. Oh bagus. Terus apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya ngajar ngaji kiai. Aduh jangan kata kiai gitu. Jangan. Ya ngajar ngaji itu bukan untuk dapat duit kata kiai gitu. Terus ngelihat ke saya tuh kan itu orangnya di sebelah kanan, saya di sebelah kiri gitu. Kata kiai gini, kalau motivator beda ya kalau motivator gitu. Jadi saya dilarang ada gas ya. Nah, kalau seandainya dia ngegas terus gitu ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas terus gitu ya. Kerja keras terus tapi rem tangannya nggak dibuka ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilnya nggak jalan ya, maka yang harus dilakukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali berjumpa bersama dengan Bapak Ibu semua di sebuah hari yang indah, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dengan aktivitas-aktivitas dan yang bermanfaat, dan alhamdulillah Allah izinkan kita untuk sama-sama bertatap muka, bermuajahah dalam majelis ilmu bersama dengan saya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkahnya buat kita ya. Terima kasih semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kemuliaan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mudah-mudahan ya bisa menjadi pelipur lara ya. Memang dalam ilmu magnet rezeki kita belajar tentang duduk diamnya saja dapatkan rezeki ya. Duduk diamnya saja dapatkan rezeki, apalagi ya. Jadi bukan berarti terus kemudian setelah itu, oh kalau gitu Pak Nas saya duduk diam aja ya Pak Nas gitu ya. Ya itu ya duduk diamnya orang magnet rezeki aja ya dapat rezeki, apalagi dia bergerak ya. Saya sering sampaikan ini seperti seorang yang mengendarai mobil ya, ada rem ada gas ya. Nah kalau seandainya dia ngegas terus gitu ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas terus gitu ya. Kerja keras terus tapi rem tangannya nggak dibuka ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilnya nggak jalan ya, maka yang harus dilakukan adalah buka rem tangannya dulu ya, baru kemudian ngegas sedikit aja, insya Allah dia bisa berlari dengan sungguh cepat ya. Nah bab tentang bincang hikmah kitab ini kaitannya dengan bagaimana kita menginjak gas ya, menginjak gas. Kan remnya udah dibuka ya, remnya udah dibuka, maka gasnya ditekan. Nah ngegasnya ini ya ngegas yang, jadi kalau seandainya rem tangannya udah dibuka, gas sedikit aja bisa maju ya. Jadi benar sekali, duduk diam saja dapat rezeki, apalagi bergerak. Maksudnya adalah buka perisai rezekinya, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki. Saya akan bacakan beberapa hadis ya. Ini yang pertama ya. Bekerja dan berbisnis itu sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat dicintai ya. Sangat dicintai ya. Bekerja dan berbisnis itu sangat disukai oleh Nabi. Ya, hadis dari Al-Miqdam radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amalin yadih. Wa inna nabiyya
wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Ya. Jadi tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ya, kitab Al-Buyu' bab kasbir rajuli wa amalihi biyadihi. Ya. Jadi Rasulullah SAW memuji mereka-mereka yang memakan dengan apa-apa yang dia tanam, apa-apa yang dia usahakan sendiri. Bahkan ada guru saya ya, Kiai Mufassir, itu beliau saking menjaganya ya, beliau itu nggak mau dapat hadiah dari luar gitu ya. Beliau tuh makan hanya dari yang tumbuh saja. Makan hanya dari yang tumbuh. Jadi beliau nanam ya, nanam pisang, nanam singkong kah gitu ya. Kalau memang berbuah itu yang dia makan. Kalau nggak berbuah dia puasa gitu. Jadi menjaga sekali ya, menjaga dari harta yang tidak halal begitu ya. Bahkan dari luar aja dia nggak terima karena dia nggak tahu gitu kan ini halal atau enggak gitu. Nah maka Rasulullah SAW itu ya memuji orang-orang yang memakan dari jerih payah tangannya sendiri, bukan dengan meminta-minta, bukan dengan berharap pamrih dari orang lain, berharap kasihan dari orang lain, tidak sama sekali ya. So teman-teman semuanya, bagi para pejuang keluarga ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi gitu ya, bahwa oh ternyata saya dicintai Nabi loh gitu ya. Jadi kita insya Allah dicintai, bukan hanya dicintai oleh Nabi tapi juga ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesiapa yang dicintai oleh Nabi pasti juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman semua di sini kan ada teman-teman yang dari Hong Kong, dari Taiwan, itu berarti kan sedang berusaha bekerja di sana ya. Yuk sama-sama bismillah ya, mudah-mudahan dengan kita berusaha dengan tangan kita sendiri ya, Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita ya. Maka kita mengikuti sunnahnya Nabi Daud alaihi salam yang beliau memakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Kalau dulu jerih payahnya sendiri itu ya dari pertanian ya, tapi kalau sekarang ini kan dari berbagai macam usaha ya, dari berbagai macam usaha yang dia tuh berpayah-payah gitu ya. Ini saya nggak ingat masukin ke slide ini. Jadi ada satu dosa, ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapuskan melalui sholat, puasa, zakat, umroh, haji, nggak bisa dihapuskan kecuali dengan berpayah-payah mencari nafkah. Maka mudah-mudahan ya, insya Allah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi bekerja dan berbisnis itu sangat disukai oleh Nabi. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller. Dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah. Semua royaltinya 100% untuk pesantren. Yang kedua, menafkahi keluarga dihitung sebagai sedekah. Ya. Tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik, maka sabar rajul kasaban ya at-tayyibu min amali yadih, kecuali dari jerih payah tangannya sendiri. Wa ma anfaqar rajul ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa shadaqah. Dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, dia menafkahi dirinya, istrinya, anaknya dan pembantunya, melainkan dia dihitung sebagai sedekah. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah di dalam Sunan. Jadi kalau seandainya kita Pak Nas gitu kan, orang lain tuh bisa bersedekah gitu kan, orang lain tuh bisa bersedekah, saya nggak bisa sedekah gitu ya. Kata siapa? Semua orang bisa bersedekah ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia berusaha sungguh-sungguh melakukan amalan mencari nafkah. Dengan amalan mencari nafkah itu akhirnya dia menjadikan aktivitas itu ya
berhasil atau menghasilkan sesuatu, dengannya dia memberi kepada istrinya, anaknya, bahkan khadimatnya, pembantunya, kucing yang ada di rumahnya, itu dihitung sebagai sedekah. Ya, jadi sedekah itu bukan cuma sekedar yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim gitu ya, orang-orang yang ada di luar kita, kepada pesantren, masjid. Bukan hanya itu sedekah itu, tapi sedekah menafkahi keluarga ya juga bagian dari sedekah ya. Jadi subhanallah, indah sekali kalau seandainya kita bisa terus-menerus bersedekah kepada keluarga kita ya, Masya Allah. Enak kan ya, dihitung tuh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. So, yang kedua ini ya, menafkahi keluarga dihitung sebagai sedekah. Jadi kalau ada yang bilang ngapain sih ngomongin bisnis melulu gitu kan, kamu tuh kok usaha begitu gitu ya, udah nggak usah didengerin ya, nggak usah didengarkan. Karena sebenarnya bagian kita ya, bisa jadi mungkin ada orang yang bagiannya tuh ibadah melulu ya, wallahu a'lam ya. Karena bisa jadi ya ada orang yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia beribadah terus. Ya, dengan ibadahnya akhirnya dia mendapatkan pahala. Nah, mungkin kita belum makom itu. Makom kita apa? Makom kita adalah mencari nafkah ya. Ya maka ya nikmati makom kita untuk mencari nafkah itu. Saya kadang-kadang kalau ke guru saya ya, Kiai Mufassir itu, ya, setiap datang ke sana tuh selalu disampaikan sama beliau itu, akhasun nas manzilatan indallah man ja'ala dinahu sababan liqada'i hawaijihi. Seburuk-buruk manusia, setidak baiknya manusia, akhasun nas manzilatan indallah, yang berada dalam kedudukannya di sisi Allah, man ja'ala dinahu, yang menjadikan agamanya sababan liqada'i hawaijihi, sebagai sebab untuk mendapatkan nafkahnya. Makanya saya takut sekali ya kalau lagi cerita tentang bagaimana saya membimbing umroh gitu kan. Hati-hati tuh kalau membimbing umroh, katanya jangan sedikit pun mengharap apapun dari jamaah. Kata guru saya ya. Bahkan kalau bisa kita yang memberikan dana ke jamaah. Sebaik-baik pembimbing umroh, pembimbing haji itu adalah yang ya, sebaik-baiknya nih kata Kiai. Sebaik-baiknya pembimbing umroh dan haji adalah yang jamaahnya nggak keluar uang, tapi si pembimbingnya yang keluar uang untuk melayani jamaahnya. Masya Allah tuh. Karena sekarang kebalikan, betapa banyaknya orang-orang yang mengandalkan profesi ya, keagamaannya untuk mendapatkan harta. Allah, itu yang saya itu diingatkan oleh Kiai. Makanya saya dilarang jadi ustadz ya, dan saya nggak mau banget dipanggil sebagai ustadz gitu ya. Saya panggil aja Pak Nas ya, Pak Nasrullah. Cuma kadang-kadang posisinya kalau pas nggak lagi ngajar anak-anak TPA gitu ya, ya saya terpaksa dipanggil ustadz ya. Tapi kalau secara umum saya takut ya. Pernah satu ketika ada seorang yang datang ke Kiai itu, Kiai saya mau tobat dari riba gitu. Bagus kata Kiai ya. Terus apa yang kamu lakukan? Saya jual mobil saya Kiai ya, karena saya takut riba. Oh bagus. Terus apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya ngajar ngaji Kiai. Aduh jangan, kata Kiai gitu. Jangan ya, ngajar ngaji itu bukan untuk dapat duit, kata Kiai gitu. Terus ngelihat ke saya tuh, kan itu orangnya di sebelah kanan, saya di sebelah kiri gitu. Kata Kiai gini, kalau motivator beda ya, kalau motivator gitu. Jadi saya dilarang jadi ustadz, tapi kalau motivator boleh. Karena motivator ini berbeda dengan ustadz ya. Karena memang saya juga bukan kapasitasnya sebagai seorang ustadz. Artinya begini, kalau seandainya ada yang bilang kamu ngapain sih ngurusin dunia terus, kerja terus gitu kan, nggak apa-apa, ini sedekah saya kok, ini sedekah saya. Karena saya cuma bisanya untuk melakukan ya sebagai seorang pejuang keluarga, sebagai seorang yang memberi nafkah gitu ya, memberi nafkah kepada ya anak istri saya, maka jadikan ini sebagai jalan kebaikan ya. Jadi sebagai jalan kebaikan. Oke, ini yang kedua ya. Jadi bismillah ya,
kasih anak istri kita yang terbaik. Ya. Jadi niatkan benar-benar sebagai sedekah. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.